Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwa Sakila dari jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Kairon dengan NPM 073823111105. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas UTS saya mengenai geologi struktur. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita saksikan. A few moments later. Oke, di sini materi yang akan saya bahas yaitu keterbentukan bumi, definisi geologi struktur, jenis struktur geologi, deformasi batuan, dan pengukuran struktur geologi. Yang pertama yaitu keterbentukan bumi. Keterbentukan bumi adalah keadaan di mana bumi berinteraksi dengan lingkungan luar angkasa, terutama dalam bentuk pertukaran energi dan materi. Bumi menerima energi dari matahari yang menggerakkan berbagai proses alam seperti iklim, cuaca, dan kehidupan, lalu melepaskan sebagian energi itu kembali ke luar angkasa sebagai panas. Dari segi materi, bumi bersifat hampir tertutup karena jumlah materi yang masuk atau keluar hanya sedikit, seperti debu, meteorit yang jatuh atau gas ringan yang lepas ke luar angkasa. Dengan demikian, bumi terbentuk terhadap energi, tetapi hampir tertutup terhadap materi. Yang kedua yaitu definisi geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, posisi, orientasi, dan deformasi batuan yang terjadi sebagai akibat dari gaya-gaya tektonik dan tekanan yang bekerja pada kerak bumi. Geologi struktur juga mencakup analisis terhadap proses-proses yang menyebabkan batuan mengalami deformasi, baik secara elastis, plastis, maupun rapuh. Yang ketiga adalah jenis struktur geologi. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat batuan tersebut mengalami pembentukan, baik melalui proses sedimen maupun pembekuan magma. Contohnya, yang pertama perlapisan bedding. Lapisan-lapisan batuan sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Yang kedua, laminasi yakni perlapisan tipis dalam batuan sedimen lebih halus dari bedding. Yang ketiga ada braided bedding. Perlapisan yang menunjukkan perubahan ukuran butir dari kasar di bagian bawah ke halus di atasnya. Yang keempat ada cross bedding atau perlapisan silang. Perlapisan yang terbentuk akibat arus air atau angin yang membawa sedimen miring terhadap arah perlapisan utama. Kemudian struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk setelah batuan terbentuk akibat adanya gaya tektonik. Struktur ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama lapisan atau fault. Lapisan adalah struktur yang terbentuk ketika batuan mengalami deformasi plastis karena gaya kompresi. Terdapat beberapa jenis lipatan antara lain anticline, syncline, monocline, isocline, recumbent, fault, dome, basin. Yang kedua sesar. Sesar adalah retakan pada batuan disertai dengan perpindahan massa batuan. Sesar terbentuk akibat gaya kompresi, regangan, atau geser. Jenis-jenis antara lain sesar normal, sesar naik, strike clip, fault, dan lain-lain. Kekar join. Kekar adalah geretakan atau pecahan pada batuan tanpa perpindahan, yang berarti kekar dapat terbentuk akibat pendinginan magma, tegangan tektonik, pelepasan tekanan pada batuan beku dalam. Kemudian ada yang ketiga deformasi batuan. Deformasi batuan adalah perubahan bentuk dan posisi batuan akibat gaya geologi seperti tekanan tektonik. Hasilnya sesar lipatan kekar. Yang pertama ada tegangan stres. Adalah gaya yang bekerja pada batuan luas batuan. Ada 3 jenis yaitu kompresi, yakni menekan batuan dari 2 arah berlawanan. Yang kedua ekstensi, yakni menarik batuan menjauh satu sama lain. Yang ketiga ada geser, gaya saling menggeser pada arah yang berlawanan.
Yang B, regangan atau strain. Strain adalah respon batuan terhadap tegangan. Strain dapat bersifat elastis. Batuan kembali ke bentuk semula jika tegangan dihilangkan. Yang kedua, plastis. Batuan berubah bentuk secara permanen tanpa patah. Yang ketiga, brittle. Batuan patah atau retak jika tegangan melebihi batas elastis. Pengukuran struktur geologi. Untuk memahami struktur geologi di lapangan, dilakukan pengukuran geometri batuan, terutama strike dan dip. Yang pertama itu adalah jurus atau strike, arah garis pertemuan antara bidang perlapisan dan bidang horizontal. Biasanya diukur terhadap arah utara atau azimut. Yang kedua ada kemiringan atau dip. Sudut kemiringan bidang batuan dari bidang horizontal. Dip memiliki dua komponen besar, sudut dan arah kemiringan.